Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Gimana kabarnya anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat, dan yang paling penting adalah nikmat hidayah. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Dalam hal ini kita tentang sirah nabawiyah ya. Apa itu sirah nabawiyah? Biasanya sejarah Nabi Muhammad SAW biasanya dikenal lebih masyhur dengan nama sirah. Apa itu sirah? Sirah itu perjalanan hidup ya. Di perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pada kesempatan ini dibatasi dari kelahiran sampai kenabian saja, tidak sampai hijrah atau tidak sampai wafat beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ya, dari sirah nabawiyah sama dengan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, seperti biasa kita akan membacakan kompetensi dasar yang akan dikuasai ya. Yang pertama 1.12 ya, ini kompetensi sikap spiritual ya. Jadi diharapkan ketika kita selesai dalam melaksanakan pembelajaran ini, kita meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi benar adanya bahwasanya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang agung, nabi terakhir ya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Kita harus meyakini ya kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnah, hadis-hadis yang sudah terpercaya ya. Yang kedua 2.12 menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ya, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya. Talabul ilmi ya, mencari ilmu atau belajar itu merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 3.12 itu seperti kita ketahui, aspek pengetahuan yang harus dicapai adalah memahami kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham kisahnya, alurnya, kronologisnya. Dan yang terakhir yaitu 4.12 artinya keterampilan. Setelah memahami ya, mendengar, bisa menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama sebelum kelahiran ya. Apa saja? Ini kepercayaan bangsa Arab, kita kenalkan dulu ya. Kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam, sifat-sifat bangsa Arab ya. Kemudian ada peristiwa pasukan bergajah. Dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ada kejadian besar yaitu penyerangan dari pasukan bergajah ya. Jadi kita akan pelajari ya. Yang kedua pas kelahiran Nabi, yaitu nasabnya, silsilah keturunan beliau, kemudian waktu dan tempat kelahiran ya. Ini kelahiran Nabi. Kemudian masa anak-anak, bagaimana Rasulullah pada waktu kecil ya diasuh oleh Halimah ya dari Bani Sa'ad ya, makanya disebut dengan Halimah Sa'diyah.
Kemudian ada peristiwa pembelahan dada beliau, ya. Kemudian ada kembali ke ibunda Aminah, ya. Diasuh oleh ibunda, kemudian diasuh oleh kakek Abdul Muthalib, dan kemudian diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, ya. Dan pada masa remaja, ya. Pada masa ada beberapa kejadian. Yang pertama bertemu dengan pendeta Bahiro, ya. Pendeta yang mempunyai kitab Taurat yang asli, ya, yang tidak dirubah. Itu di situ diceritakan tentang ciri-ciri Nabi terakhir yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, ya. Dan ada namanya perang Fijar, perang yang melanggar tradisi yang mulia. Ini terjadi pada bulan haram, bulan yang dimuliakan, ya. Makanya disebut dengan Fijar, artinya dosa, ya, bisa. Kemudian Hilful Fudur, perjanjian setelah perang Fijar, kemudian mengembala kambing, ya. Rasulullah ikut mengembala kambing dan juga ikut berdagang, ya. Kemudian setelah itu rumah tangga Nabi, ya. Rumah tangga Nabi yaitu dengan menikah dengan Khadijah, ya. Saudagar, ya, kaya. Kemudian ada peristiwa renovasi Ka'bah, yang mana beliau memberikan solusi atas perselisihan, ya. Kemudian daya tarik sebelum kenabian. Dan baru kemudian yang terakhir diangkat menjadi nabi dan rasul, wahyu pertama. Kita batasi wahyu pertama saja, wahyu kedua nanti, ya. Nah, ini, ya, peta konsep yang akan kita pelajari insyaallah ke depannya untuk Sirah Nabawiyah kelas 6, ya. Ada di buku juga, ya. Baik, seperti biasa kita akan membacakan firman Allah berkaitan dengan bab ini, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi artinya laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri kalian, untuk kalian, ya, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ya, suri tauladan. Jadi uswah hasanah artinya keteladanan atau suri tauladan, ya. Liman kan, ayat hasanah artinya baik, jadi uswatun artinya keteladanan atau suri tauladan, hasanah yang baik, ya. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir, ya, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu banyak berzikir menyebut nama Allah, ya. Ini jadi di sini, ya, Allah berfirman bahwasanya kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan atau teladan. Jadi cukup, ya, bagi kita, ya, istilahnya figur yang bisa dijadikan panutan, dijadikan keteladanan, ya. Bagi kita cukup Rasulullah SAW, karena beliau al-ma'sum, yang dijaga oleh Allah dari berbagai kesalahan. Karena selain Rasulullah, selain Nabi, ya, itu tidak terlepas dari salah, ya. Karena itu kita cukup mencukupkan diri, ya, ya, meneladani beliau sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau kita berusaha meneladani beliau, ya, karena kecintaan kita kepada beliau, maka kita akan insyaallah dikumpulkan bersama beliau. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah, seorang nanti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai, ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ya, bagi siapa yang berharap berjumpa kepada Allah, ya, dan juga hari akhir, ya. Jadi dia benar-benar mengharapkan berjumpa dengan Allah, ya, karena ingin pahala dari Allah.
karena surga yang dijanjikan, dan juga bagi yang banyak berzikir kepada Allah. Ini Al-Ahzab ayat 21. Nah, kemudian sekarang kita yang awal ya, yaitu tentang ya, masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW atau kepercayaan Arab sebelum Islam yang pertama ya. Jadi sebelum Islam datang banyak sekali penyimpangan dalam hal akidah ya. Kepercayaan dan tradisi-tradisi jahiliyah ya, disebut dengan jahiliyah karena kebodohan manusia akan Tuhannya dan akan agamanya ya. Dan sebelum ya, Islam datang ada beberapa penyimpangan. Walaupun ya, sebenarnya ada bekas-bekas peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sedikit sekali yang mempertahankan ya, agama Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim ya. Jadi sudah banyak dicampuri dengan kesyirikan dan khurafat ya, ataupun mitos-mitos yang tidak benar ya. Yang pertama ya, kepercayaan menyembah berhala ya. Jadi di sejarah banyak sekali berhala ya, yang bermacam-macam namanya ya. Berhala-berhala ini bahkan ada di dalam Ka'bah ya, ada 300 lebih berhala ya dalam Ka'bah, dan juga setiap daerah ada berhala ya. Bahkan setiap rumah ada berhala. Mereka meyakini berhala-berhala tersebut bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Mereka meyakini bahwasanya menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka menjadikan berhala sebagai perantara ya, antara dirinya dengan Allah ya. Kemudian yang kedua azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah yang tidak ada bulunya ya. Jadi diundi, pada yang keluar ini anak panah ini misalkan ya, maka nasibnya begini ya. Dan sekarang juga masih ada ya yang mengundi seperti itu ya, banyak ya, masih ada yang dengan kartu ya, ada dengan sumpit, macam-macam ya. Itu juga semuanya termasuk perbuatan syirik ya. Kemudian beramal atau arraf, yaitu orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi, yang mengaku mengetahui yang gaib, itu juga termasuk syirik ya. Bahkan orang yang percaya kepada beramal atau dukun maka telah kafir ya, sebagaimana hadis Nabi ya. Kemudian yang keempat ahli nujum. Jadi banyak sekali ahli nujum yang mempraktikkan ilmu perbintangan ya, mengaitkan antara posisi bintang dengan nasib ya. Zaman sekarang juga masih ada ya, astrologi namanya ya, zodiak. Itu juga sama kesyirikan ya. Kemudian ada namanya tiaroh, menganggap sial karena binatang ya. Jadi bahasa Arab ketika mau bepergian misalkan menerbangkan binatang, kalau binatangnya burung ya, menerbangkan burung. Kalau burungnya itu pergi ke arah kanan berarti nasibnya baik. Kalau yang ke kiri misalkan nasibnya tidak baik. Nah ini dia merasa sial dengan binatang atau yang lainnya ya. Nah, banyak sekali di negeri kita juga seperti itu ya. Di Islam namanya pamali, tidak boleh begini nanti akan begini, tidak boleh. Itu juga sama ya, kesyirikan ya. Atau yang modernnya menganggap sial angka 13 ya, itu tiaroh ya. Ataupun menganggap sial bulan Safar ya. Banyak sekali wabah misalkan atau bencana, itu juga sama tiaroh ya, kesyirikan. Kemudian selain itu juga ada yang memuja malaikat ya. Malaikat-malaikat dianggap sebagai putri Tuhan. Nah, ini juga kesyirikan ya. Dan juga ada yang memuja bintang-bintang ya. Bintang ini ya, bintang itu ada ya. Namanya juga ada ya. Ada bintang Sya'ra namanya ya. Ada bintang yang lain ya. Dan ada juga yang sudah beragama tapi agama ahli kitab. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan Sobiah ya. Itu macam-macam ya. Ini demikian agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam dipenuhi dengan kemusyrikan dan kekufuran, sehingga zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman
kebodohan, karena bodohnya mereka terhadap penciptanya dan juga terhadap agamanya. Nah, sekarang kebiasaan ataupun sifat-sifat bangsa Arab sebelum Islam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik contohnya dermawan. Bangsa Arab itu sangat dermawan ya, royal ya. Kemudian juga memenuhi janji, dia pantang ingkar janji ya. Dia pemberani ya, dia berani. Kalau sudah berani, tidak pantang mundur. Kemudian jiwa tidak mau menerima kehinaan, kemuliaan ya, kehormatan, menjaga kehormatan ya. Dia suka bermusyawarah, pandai pidato, bersyair ya, menghormati tamu sangat banyak ya, mayoritas ya. Jadi memuliakan tamu. Kemudian juga kesederhanaan pola kehidupan Badui ya, yang nomaden ya, yang berpindah-pindah juga merupakan sifat-sifat yang baik. Tapi juga ada punya sifat-sifat yang buruk, ada seperti suka berperang ya. Jadi antara kabilah suka berperang, jadi salah sedikit berperang ya, tawuran. Dan juga perzinahan merajalela di sana ya. Perzinahan. Kemudian khamar atau minuman keras, ya, memabukkan, perjudian, mengubur anak hidup-hidup ya. Kalau misalnya anaknya itu perempuan ya, karena merasa terhina. Kemudian mendatangi dukun dan paranormal ya, atau peramal ya. Dia berpoya-poya, menghamburkan harta, perbudakan, dan percaya kepada khurafat, tahayul ya, yang tidak ada dasar dari syariat. Nah, kemudian ya, sebelum Rasulullah SAW lahir ya, 50 hari sebelum Rasulullah lahir, ada peristiwa yang sangat besar ya di Mekah. Itu kisah penyerangan pasukan bergajah ya. Di pasukan bergajah ini dipimpin oleh Abroha ya, Abroha. Siapa itu Abroha? Abroha adalah gubernur Yaman Al-Habsyi ya, dari asalnya dari Ethiopia ya. Provinsi dari, karena yang berkuasa pada waktu itu adalah Najasyi ya, rajanya di Ethiopia ya, atau Al-Habasyah ya. Nah, gubernurnya ada di Yaman, namanya Gubernur Abroha ya. Nah, Gubernur Abroha ini adalah gubernur yang menguasai Yaman ya dan sekitarnya, dan melihat Ka'bah pada waktu itu sering didatangi, yakni haji. Jadi haji ini merupakan peninggalan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, cuman hajinya melenceng ya. Hajinya itu dicampuri dengan berhala-berhala dan juga penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi namun banyak setiap tahun ya haji. Nah, Abroha ini merasa iri dengan Ka'bah, akhirnya membangun gereja ya di Yaman supaya berpindah ya haji ke gereja ya. Tetapi tetap saja tidak, akhirnya merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah supaya berpindah kunjungannya ke Yaman nantinya. Akhirnya berangkatlah Abasyah ya, atau Abroha Al-Habsyi beserta 60.000 pasukannya. Dan ada 13 gajah kurang lebih ya yang dibawa, dan Abroha menaiki gajah yang paling besar ya. Nah, singkat cerita akhirnya sampailah yang dekat Mekah. Kita akan saksikan dulu filmnya ya. Sekilas ini bukan seperti kenyataan ya, cuman ini hanya ilustrasi ya. Kita akan kembali lah tadi cerita Bu yüzden develerini ve çobanları serbest bırakın. Cenk etme. Ini ya cerita. Nah, cerita ini akhirnya diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, artinya tidakkah kau lihat bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan ya, yakni Allah terhadap pasukan bergajah. Dan bagaimana Allah menjadikan usaha atau tipu daya pasukan bergajah ini sia-sia ataupun tersesat ya. Arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengirimkan kepada mereka tayran ababil. Ya, ini burung yang sangat banyak bergelombol ya. Burung yang membentuk formasi ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, burung tadi melempari pasukan bergajah dengan sijil, batu yang sangat panas ya. Masing-masing burung 3 batu kerikil ya. 2 di kaki dan 1 di paruh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah menjadikan ya, pasukan bergajah seperti ka'asfim ma'kul ya, seperti daun yang dimakan ulat bolong ya. Baik, kemudian selanjutnya itu ya cerita bergajah ketika menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian silsilah Nabi ya. Silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, putra dari Abdullah putra dari Abdul Muttalib, putra dari Hashim, putra dari Abdul Manaf, Qusay, Kilab ya. Terus Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Khuzaimah, Kinanah, Nadhr, Malik, Fihr itu Quraisy ya. Ghalib ya. Fihr, Malik ya, Nadhr, Kinanah, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas ya. Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan ya. Nah, dari Adnan ke Nabi Ismail ada 30 generasi ya. Nah, ini ya silsilah biasanya sampai Adnan yang terpercaya riwayatnya sampai Adnan kesananya ada 30 generasi ya. Jadi masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam, Nabi juga ya. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim ya. Jadi Bani Hashim atau keluarga besar Bani Hashim di Mekah ya, di Makkah pada hari Senin pagi. Tanggal 9, ada yang berpendapat 9, ada yang berpendapat 12 ya. Ya, Rabiul Awal. Tahun gajah karena sebelumnya ya diawali dengan peristiwa gajah ya, pasukan bergajah. 50 hari sebelum kelahiran Nabi adanya peristiwa gajah yang menyerang Ka'bah itu. Dan bertepatan pada Masehinya adalah 20 April 571 Masehi atau Miladiyah. Ya, ibu beliau adalah Aminah ya. Ada bidannya, bidan Syifa, sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Maka Abdul Muttalib datang dengan perasaan gembira lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah dari kakek beliau ya. Saya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah ya. Dia memberi Muhammad ya, dari yang memberi nama Muhammad adalah kakek beliau, artinya yang terpuji, orang yang terpuji. Kemudian setelah 7 hari disunat atau dikhitan oleh kakek beliau di hari yang ke-7 ya. Dan wanita pertama yang menyusui beliau, dari kebiasaan bangsa Arab ketika anaknya lahir ya disusukan kepada bukan oleh ibunya ya, tapi di pelosok yang jauh dari kontaminasi ya,
dari yang di pedesaan supaya bersih ya, belum tercemari dengan hawa keramaian ya. Maka disusukan yang pertama kali menyusukan adalah Suwaibah namanya, yang pertama kali menyusukan. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah itu ada hamba sahaya Abu Lahab. Abu Lahab siapa itu? Ialah paman Nabi yang kafir. Ada nama suratnya Al-Lahab ya. Jadi kemudian juga Suwaibah ini adalah juga menyusui paman beliau yang lain, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Kemudian setelah dari Suwaibah dipindahkan ke Halimah binti Abi Thuaib ya, atau Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disebut As-Sa'diyah? Karena dari Bani Sa'ad ya. Kemudian sampai kanak-kanak beliau dititipkan di Halimah As-Sa'diyah. Nah, sekarang di tengah keluarga Halimah binti Abi Thuaib atau Halimah As-Sa'diyah ya, diceritakan oleh Halimah sendiri bahwasanya beliau ketika menyusui Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan ya. Binatang ternaknya yang kering susu dulunya ya, ketika mendapat amanah untuk menyusukan Nabi, akhirnya menjadi banyak susunya. Ladang-ladangnya yang kering akhirnya tumbuh subur ya. Itu karena keberkahan dari Nabi Muhammad SAW ya. Ini ceritakan kami senantiasa mendapat keberkahan ya, dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak itu, lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Kemudian kami membawa kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan keberkahannya. Kemudian kami merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Akhirnya diperpanjang 2 tahun lagi. Tadinya 2 tahun, perpanjang kontraknya menjadi 2 tahun lagi. Akhirnya hidup bersama Halimah sampai 4 tahun. Nah, pada masa kanak-kanak ini ada namanya peristiwa yang pembelahan dada beliau ya. Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil sedang bermain dengan anak dari Halimah ya, Jibril, malaikat Jibril alaihi salam memegang beliau dan menentangkan ya. Kemudian membelah ya, dengan kekuasaan Allah ya, dibelah dada beliau ya. Kemudian hatinya ya, dikeluarkan, kemudian dibersihkan ya, lubang-lubang ataupun tempat-tempat syaitan ya, dan hawa nafsu dibersihkan ya, dari bisikan-bisikan syaitan ya. Dicuci di baskom dari emas ya, menggunakan air zam-zam. Kemudian menata kembali tanpa ada jahitan ya. Jadi kembali seperti sedia kala, tanpa adanya operasi seperti manusia ya, tidak perlu dijahit, tidak perlu obat bius ya, tapi dengan kuasa Allah ya, dibelah, diambil, dibersihkan ya, penyakit-penyakit hati, juga ruang-ruang syaitan, kemudian dikembalikan lagi dengan izin Allah kembali seperti semula tanpa ada bekasnya. Nah, anak-anak dari Halimah tadi melihat kejadian itu lari ya, berteriak Muhammad telah dibunuh ya. Kemudian Halimah dan suaminya menanyakan kebenaran. Hanya dengan keluguannya Rasulullah atau Nabi Muhammad kecil ya, menceritakan apa adanya. Akhirnya takut ya, Halimah tersebut takut, akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibundanya Aminah ya, setelah mengasuh selama 4 tahun. Nah, masa-masa kanak beliau kemudian kembali ke pangkuan ibunda. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada, akhirnya Nabi Muhammad kecil dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun ya. Jadi hanya 2 tahun tinggal sama ibunya. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal, yakni Abdullah ya, suaminya.
atau bapak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengunjungi kuburan bapak Nabi, yaitu Abdullah di Yathrib, sekarang di Madinah. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Ya, hanya 3 orang ya. Setelah menetap selama sebulan di Yathrib, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah ya. Dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa ya, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun sudah yatim piatu. Baru lahir sudah yatim karena Abdullah bapak beliau meninggal ketika Nabi Muhammad masih di kandungan. Umur 6 tahun ya ditinggal kembali ya, wafat oleh ibundanya. Jadi yatim piatu umur 6 tahun, luar biasa ya. Cobaan dari yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib ya. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk ya. Cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama ya. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan beliau lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari kakek beliau meninggal dunia di Mekah ya. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan agar cucunya dititipkan dan diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Abu Thalib mengasuh Rasulullah SAW seperti anaknya sendiri, bahkan mendahulukan kepentingannya dari anak-anaknya sendiri, dari anak-anak sendiri, anaknya Abu Thalib ya. Anaknya Abu Thalib siapa? Ali contohnya ya. Ali bin Abi Thalib itu juga anak dari sepupu dengan Nabi Muhammad SAW. Hingga berumur lebih 40 tahun, Nabi Muhammad hidup di dalam penjagaan dan perlindungan pamannya tersebut. Kemudian bertemu dengan pada masa remaja. Nah, tadi anak-anak ya, sekarang masa remaja. Pada saat remaja ada peristiwa yang pertama, bertemu Bahira sang rahib. Di pada usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam. Kalau sekarang Syam itu Palestina ya, kemudian Yordan ya, kemudian Suriah, yaitu termasuk Syam ya. Hingga tiba di Busra yang merupakan ibu kota Hauran ya. Negeri itu ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya siapa? George ya, George ya. Orang Arab menyebutnya Georges, memang dipanggilnya Bahira. Tatkala rombongan singgah di daerah Inik, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib tadi tidak pernah keluar, tapi melihat ada suatu kejadian yang luar biasa ya, maka beliau mengecek ya kejadian tersebut. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasul dan sifat-sifat beliau, sambil memegang tangan beliau, rahib berkata, orang ini adalah pemimpin semesta alam ya, karena ciri-cirinya ya, Nabi Muhammad ya. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Abu Thalib bertanya, dari mana engkau tahu itu? Beliau menjawab, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, suatu daerah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan merunduk ya, sujud ya, bahkan dinaungi oleh awan ya. Riwayat yang lain dinaungi oleh awan. Mereka tidak bersujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari cincin nubuah yang ada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Jadi setiap nabi ada daging tumbuh seperti buah apel di punggung ya, di punggungnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan itu diketahui oleh pendeta Bahira ya.
Jadi stempel kenabian ya. Jadi ada daging tubuh sebagai cap kenabian yang di punggungnya. Kemudian Rebaira meminta agar Abu Thalib kembali lagi, jangan sampai melanjutkan ke Syam, karena di Syam banyak orang-orang Yahudi yang mencari ya, akan membunuh ya, kalau bukan berasal dari golongan mereka nabinya. Kemudian ada juga kejadian pada waktu remaja, yaitu perang Fijar ya, dan Hilful Fudul. Pada usia 15 tahun meletus perang Fijar antara pihak Quraisy dan Kinanah melawan pihak Qais Ailan ya. Komandan pasukan Quraisy Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Dinamakan perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci ya. Rasulullah ikut bergabung dalam perang itu dengan cara mengumpulkan anak panah untuk paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh ya. Setelah terjadi perang Fijar, maka diadakan perjanjian Hilful Fudul pada bulan Dzulqa'dah yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, Bani Hashim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, Taim bin Murrah ya. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Juda'an At-Taimi karena pertimbangan umur kedudukannya yang terhormat ya. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya maka mereka sepakat untuk menolongnya. Sedangkan pada orang yang berbuat zalim maka kezaliman harus dibalas terhadap dirinya. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada masa remaja juga Rasulullah SAW ya, tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad ya. Dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dirham, karena ada Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap nabi dan rasul itu pasti pernah mengembala ya, termasuk Rasulullah SAW mengembala kambing ya. Setiap nabi dan rasul ya, pernah mengembala kambing dan dapat imbalan dengan beberapa dirham. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, ya, menjalankan barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, ya. Saudagar wanita yang sangat kaya. Ya, dia biasa menyuruh orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian keuntungannya dengan mereka. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan Rasulullah, ya, dan sifat yang sangat luar biasa, ya, akhlak yang mulia, kredibilitas dan akhlak beliau, maka dia pun mengirim utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah ia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau menerima tawaran itu. Ya. Beliau harus pergi bersama seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini laki-laki, ya. Kalau di Indonesia Maisarah biasanya perempuan, tapi aslinya Maisarah ini adalah nama laki-laki. Maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah, ya, asistennya Khadijah yang laki-laki. Kemudian kita ke rumah tangga beliau, ya, dan daya tarik kenabian, ya. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangan yang melimpah yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan bagaimana sifat dan akhlak Rasulullah SAW, maka Khadijah tertarik, ya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat oleh temannya Nafisah binti Munyah. Dia meminta agar teman ini menemui Rasulullah dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu, lalu beliau menemui paman-paman beliau. Setelah kesemuanya beres, maka perkawinan dilaksanakan. Yang ikut dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar.
Hal itu terjadi 2 bulan sepulang dari bisnis ya, perdagangan di Syam. Mas kawin Rasulullah ketika menikahi Khadijah adalah 20 ekor unta muda ya. Lumayan ya, 20 ekor itu. Ya, 1 ekor bisa sampai 50 juta ya. 50 juta berarti dikali 20 ya. Itu berapa ya? 100 juta atau berapa miliar ya? 1 miliar mungkin ya. Nah, ini ya mas kawin dari Rasulullah kepada Khadijah. Kemudian ada peristiwa renovasi Ka'bah ya. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, orang Quraisy sepakat merenovasi Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Sekalipun begitu mereka takut untuk merobohkannya. Jadi dari dulu Ka'bah memang disucikan ya, dimuliakan oleh penduduk Mekah karena peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah, yaitu bapaknya Khalid bin Walid ya, Al-Walid bin Mughirah, pada nantinya kafir tetap ya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi yang musuh Nabi. Ini adalah bapak dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam ya. Mengawali perobohan bangunan Ka'bah lalu diikuti oleh semua orang ya. Setelah tahu tidak ada sesuatu yang menimpa Walid, mereka semua merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Tatkala pembangunan sudah sampai Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu kembali ke tempat semula. Perselisihan ini terus berlanjut sampai 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah ya. Makanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan tersebut dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali lewat ya, pintu Masjid Al-Haram, Masjidil Haram. Mereka menerima carian Allah, menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah yang pertama kali masuk atau lewat ya, pintu Masjidil Haram. Setelah mengetahui ini, mereka bersik, inilah Al-Amin. Jadi Al-Amin julukan kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, sudah dijuluki Al-Amin. Artinya yang dapat dipercaya. Setelah mereka berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus dilakukan, maka beliau meminta selendang ya, kain yang diletakkan, kemudian Hajar Aswad di tempat di tengah-tengah, sedangkan yang meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih tadi memegang ujungnya, lalu merintahkan mereka bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, lalu hampir mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula, dan semua orang puas dengan keputusan dari Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi. Nah, Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi sudah dikenal sebagai orang Al-Amin dan juga punya daya tarik yang luar biasa, terutama dari akhlak beliau ya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah menjauhi segala macam khurafat dan kesyirikan, tidak pernah menyembah berhala ya. Rasulullah walaupun belum diangkat menjadi Nabi ya, sudah dijaga Al-Maksum, sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan yang dosa ya. Kemudian juga perbuatan yang keji dan mungkar, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamr, walaupun belum ada syariat itu. Perkataannya yang lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya mulia. Beliau adalah orang paling utama keduanya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga ya, paling lemah lembut, paling jujur, kemudian paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, dan dijuluki dengan Al-Amin atau yang dapat dipercaya.
Nah, kemudian baru menjelang usia Nabi Muhammad 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah berkholwat, ya, melihat kerusakan akidah, kerusakan moral yang ada di kaumnya, yakni Quraisy di Mekah, ya. Maka beliau sering menyendiri, ya, berkholwat di Gua Hiro, ya, di Jabal Nur, kira-kira 6 km dari Mekah, sangat jauh, ya, dan batu, ya, semua, ya, gunungnya sangat sempit, ya. Gua tadi 4 hasta cuman, panjangnya 4 hasta, lebarnya 1 hasta. Selagi usia genap 40 tahun mulai ada tanda-tanda kenabian, ya, yaitu mimpi yang benar, ya. Yaitu beliau sering melihat dalam mimpinya fajar subuh, ya, adanya cahaya atau fajar subuh, ya, yang mulai nampak, ya, menyingsing. Karena mimpi ini termasuk wahyu, ya. Ada 46 dari bagian kenabian. Akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Ramadan, ya, jadi bukan tanggal 17 Ramadan, ya, hari tanggal 21 Ramadan atau 10 Agustus 610 Masehi, usia beliau 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut perhitungan Hijriah, atau 39 tahun 3 bulan 22 hari menurut perhitungan Masehi. Datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Iqra." Bacalah, Iqra, sambil mendekap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Kemudian dipegangi lagi, ya, dekap sampai nggak bisa bernapas, kemudian melepaskan, kemudian disuruh Iqra. Kemudian jawabannya, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Kemudian memegangi lagi, mendekap 3 kali, kemudian diajarin membaca wahyu yang pertama turun, ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Bacalah dengan Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam, ya. Kolam itu pena, ya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini wahyu yang pertama turun, ya, Al-Alaq 1 sampai 5, ya. Akhirnya diikuti oleh Nabi, dibaca, ya. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya Nabi pulang ke rumah, ya, dan menemui Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, seraya bersabda, "Selimuti aku, zamiluni, selimuti aku," ya. Ya, demam, ya. Kemudian Khadijah membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah? Waraqah itu ahli dalam kitab Taurat, ya, kitab Injil, ya. Tapi Injil yang asli, yang belum dipalsukan, ya. Dia menulis buku Injil dalam bahasa Ibrani, ya. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarlah kisah dari anak saudaramu Rasulullah." Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraqah berkata, "Apa yang kau lihat?" Dan Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Waraqah berkata, "Ini adalah namus, yaitu Jibril yang diturunkan juga kepada Nabi Musa. Andaikan saja aku masih hidup atau masih muda pada masa itu, andaikan aku masih hidup tatkala kamu mengusirmu." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Benar, tidak seorang pun membawa seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi."
andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh. Jadi Waraqah ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wafat dalam keadaan Islam, ya. Dan Waraqah meninggal pada saat awal-awal turun, ya. Jadi ini Muslim, salah satu yang awal-awal masuk Islam. Nah, kita ke Ma'rifatul Rasul, ya. Kita ganti bahasan lagi. Kita mengenal Rasulullah SAW. Yang pertama, nama-nama Nabi. Banyak sekali nama Nabi dalam Al-Quran, ya. Ini hanya, dan hadis ini hanya beberapa yang diceritakan dalam hadis Nabi, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihi al-kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqib alladhi laisa ba'di nabiyyun. Jadi Rasulullah pernah bersabda, sungguh aku memiliki beberapa nama. Yang pertama Muhammad, ya, yang biasa. Ahmad dalam surat Shaf, ya. Ismuhu Ahmad, ya. Yang ketiga Al-Mahi, yang menghapus kekafiran, ya. Yang keempat Al-Hashir, ya. Ya, yang mengumpulkan, karena seluruh manusia akan berkumpul di bawah kaki Nabi, ya. Kemudian Al-Aqib, karena mengakhiri atau penutup sebagai nabi-nabi, ya. Jadi ini nama-nama Nabi, ya. Dalam hadis yang lain, ya, nama Nabi adalah Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Nabi Rahmah. Dari Nabi Rahmah, Nabi Taubah, ya. Muqaffa, Hashir, Nabi Malahim, ya. Jadi yang pertama adalah Muhammad, Ahmad, yang kedua, yang ketiga Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Kemudian Nabi Taubah, ya, Nabi pembuka pintu taubat, ya. Kemudian Al-Muqaffa, yang dimuliakan. Kemudian Nabi Al-Malahim, ya. Al-Malahim itu artinya perang-perang besar, yang mengikuti perang-perang besar. Nah, ini nama-nama Nabi, ya. Banyak selain itu juga di dalam, ada Syahid, ada Mustafa, ya. Ada Bashir, Nadhir, ya. Keindahan pribadi Nabi atau pribadi Rasulullah SAW diceritakan oleh sepupu beliau, khalifah yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib, termasuk juga sekaligus menantu beliau, ya. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, ya. Dia menyifati Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, jadi proporsional ukuran tubuhnya, tidak terlalu jangkung, tidak terlalu pendek, ya. Sedang, ya. Perawakannya sedang, ya. Jadi tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, tidak terlalu, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus ikal, ya. Jadi bodinya ataupun tubuhnya tidak gemuk, tidak kurus, ya. Atletis, ya. Wajahnya sedikit bulat, kedua matanya sangat hitam, ya. Ini yang korneanya, ya. Bulu matanya panjang, ya. Di riwayat yang lain bulu matanya hampir bertemu antara yang kanan dan kiri, ya. Persendiannya kuat, ya, kokoh, besar. Bahunya bidang, ya, atletis tadi. Bulu badannya lembut, ya. Tidak ada bulu-bulu di badan yang, ya. Telapak tangannya dan kakinya tebal, ya. Jika berjalan seakan berjalan di jalan yang mundur, yakni menunduk, ya. Jadi ketika berjalan menunduk, ya. Jika menoleh, seluruh badannya ikut menoleh, bukan hanya kepalanya, ya. Di antara kedua bahunya ada cincin atau cap kenabian, ya. Jadi seperti tadi dijelaskan, di punggungnya ada cap kenabian atau daging tumbuh menyerupai buah apel, ya. Telapak tangannya yang terbagus, dadanya yang paling bidang, yang paling jujur bicara. Ini akhlaknya, ya. Yang paling jujur bicaranya, yang paling menepati janji, yang memenuhi perlindungan, yang paling lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang tiba-tiba memandangnya tentu akan segan. Siapapun yang bergaul dengannya akan mencintainya.
Kemudian Ali melanjutkan lagi, aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum maupun sesudahnya. Itu luar biasa, baik secara fisik ataupun secara akhlak yang sempurna Rasulullah ya. Tapi secara khalq ataupun yang khuluq ya. Secara fisik dan juga secara akhlak sempurna. Riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian keutamaan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain ya. Rasulullah pernah menceritakan, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelumku, yaitu yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Jadi musuh dibuat takut ya, oleh Allah ya, ketika akan menghadapi peperangan ya, dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Jadi atau tayamum, jadi tanah bisa untuk bersuci, ini tayamum ya. Maka siapa yang umatku yang mendapat tempatku sholat, maka hendaknya ia sholat. Yang ketiga, dihalalkan rampasan perang, tapi tidak dihalalkan bagi nabi sebelum. Dari zaman dulu rampasan perang tidak boleh diambil ya, dibakar ya. Tapi zaman Nabi, khusus untuk Rasulullah ya, zaman umatnya Nabi Muhammad SAW, bisa dibagi, dimiliki ya, rampasan perang. Kemudian yang selanjutnya, aku memberikan syafaat dengan izin Allah ya. Syafaat yang paling agung ya adalah memisahkan manusia ketika di pada mahsyar ya, disebut dengan syafaatul uzma. Yang terakhir, nabi-nabi diutus untuk kaumnya, sedangkan Rasulullah untuk seluruh alam atau seluruh manusia. Itu keutamaan ya, dalam hadis tadi. Ada lagi dalam hadis yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan keutamaan atas nabi selainku dengan 6. Aku diberikan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi syarat makna, namanya jawami'ul kalim ya. Jadi sabda-sabda beliau memiliki makna yang sangat mendalam, sangat luas walaupun pendek perkataannya. Yang kedua, aku ditolong dengan takutnya musuh. Yang ketiga, dihalalkan bagiku rampasan perang, dijadikan bumi bagiku tempat bersuci ya, atau masjid, dan aku diutus untuk seluruh makhluk ya, dan aku penutup para nabi ya. Ini keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini mengenal keluarga beliau ya. Itu nasabnya sudah tadi, ibunya Aminah binti Wahab binti Abu Abdi Manaf bin Zuhran bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ya. Ketemu dengan Nabi di Kilab ya. Kelahirannya tadi sudah ya. Ibu persusuannya Thuwaibah dan Halimah ya, tadi sudah. Paman dan bibinya Nabi ya, itu Al-Harits, Az-Zubair, Abu Thalib, Hamzah ya, ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, paman dan bibinya ya. Ada yang kafir, ada yang muslim ya. Yang kafir contoh Abu Lahab ya. Yang muslim Abu Thalib juga akhirnya kafir ketika wafatnya. Hamzah muslim ya, Abbas, Al-Abbas ya, itu di antara yang muslim. Istri-istri beliau ada 11 ya. 12 dengan budak beliau, yakni Maria Al-Qibtiyah ya, sebagai budak beliau ya. Ada 11 istri tapi satu kali budak ya, Maria Qibtiyah. Jadi yang pertama Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh. Tadi yang pertama Zainab binti Khuzaimah wafat ketika Rasulullah masih hidup ya. Begitu juga Khadijah wafat ya. Jadi ketika Rasulullah wafat yang ditinggalkan cuma 9 ya, karena yang duanya wafat ketika Rasulullah masih hidup ya. Ada Sofiyah, Maimunah ya. Dan yang terakhir 12 yaitu budak beliau namanya Maria Qibtiyah yang punya anak Ibrahim ya dari beliau. Tadi semuanya kemudian Rasulullah punya anak 7 ya. 3 putra, 4 putri ya.
semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Cucu-cucu beliau ya, ada namanya Umamah dari Zainab, ada Abdullah dari Ruqayyah, Al-Hasan dan Husain dari Ummu Kulsum, Zainab dari Fatimah radhiyallahu anhum. Ini cucu-cucu Nabi ya. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah. Umur beliau 63 tahun. Dimakamkan di rumah Aisyah, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sifat-sifat beliau ya, sifat sangat agung, banyak sekali sifat beliau, dibatasi hanya 13 ya. Jadi banyak sekali, tentunya sifatnya mulia. Tidak ada pun yang buruk tapi mulia. Karena sudah didesain untuk dijadikan teladan atau qudwah atau uswatun hasanah ya. Sifat beliau yang pertama adalah siddiq ya, yaitu jujur atau benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya atau al-amin. Ya, amanah sifatnya, kalau orangnya namanya al-amin. Shadiq, siddiq orangnya shadiq ya. Tabligh ya, orangnya namanya muballigh ya. Menyampaikan wahyu, fatona, pandai, ra'fah, atau orangnya namanya ra'uf. Ra'uf itu artinya penyantun ya, lemah lembut ya. Rahmah, kasih sayang terhadap umatnya, atau rahim ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah ini sifatnya. Rauf itu yang ra'fah, yang penyantun. Rahim yang rahmah, yaitu yang kasih sayang kepada umatnya. Kemudian selalu bersabar. Bagaimana ujian Nabi dari mulai kecil sampai beliau wafat, ujiannya bertubi-tubi ya. Sabar, syukur. Rasulullah membuktikan syukurnya dengan beribadah sampai bekak kaki beliau ya. Itu tanda kesyukuran beliau. Kemudian dermawan, as-sakhi ya. Sangat royal sekali Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah diminta kemudian kalau ada beliau pasti memberi, tidak pernah menolak ya. Dan adil dan bijaksana, al-afu, pemaaf ya. Tidak pernah berdendam ya. Pokoknya kalau dia sudah masuk Islam, Rasulullah pasti memaafkan ya. Tawadhu', rendah hati ya. Kemudian bersahaja, sederhana hidupnya, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang sempurna. Jadi sifat Nabi itu tidak hanya terbatas pada 4 ya, tapi banyak sekali. Biasanya kita suruh ngapalin siddiq, amanah, tabligh, fatona, tapi banyak sekali ya. Ra'fah, rahmah, sabar, syukur, dan sebagainya. Nah, itu banyak ya. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan. Baik, itu ya sekilas tadi tentang sirah nabawiyah dari kelahiran sampai ya, wahyu atau kenabian ya, nubuwah ya. Demikian ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.